Nah, langsung saja sekarang kita eksekusi bagaimana membuat sebuah bahan ajar menggunakan Canva. Nah, ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah bahan ajar, nah, kita tinggal klik saja di sini Bapak Ibu, masuk ke Canva, langsung buat desain. Nah, di sini sudah disediakan presentasi pendidikan, video pendidikan, infografis pendidikan, poster ruang kelas, bahkan sampai lembar kerja Bapak Ibu untuk LKPD gitu. Template-nya sudah disediakan di Canva, sampai jadwal kelas pun semuanya sudah disediakan di sini seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya contohkan adalah kita membuat bahan ajar untuk siswa kita gitu. Tapi kita juga ingin bahan ajar tersebut bisa kita berbagi ke yang lain gitu Bapak Ibu. Contohnya saya membuat bahan ajar, kemudian saya juga membagikannya di Instagram, saya membagikannya di Facebook gitu kan. Nah, maka dari itu saya biasanya membuat bahan ajar itu ukurannya pilih yang ini Bapak Ibu, yang kotak nih. 180 kali 180 kali 1080 kali 1080 pixel yang itu. Nah, namun Bapak Ibu nanti untuk tugasnya, jadi setelah ini ada tugas bikin bahan ajar Bapak Ibu menyesuaikan. Mau ukurannya A4, tinggal dipilih dokumen A4. Mau misalnya, saya mau bentuknya presentasi slide gitu ya Bapak Ibu, agak landscape, boleh yang presentasi pendidikan. Tapi yang saya contohkan sekarang, saya menggunakan yang konten Instagram ini yang 1080 kali 1080 pixel. Karena agar nanti saya bisa men-share ke Instagram, men-share ke YouTube, men-share ke Facebook dan kemanapun. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, nanti otomatis akan tampilan seperti ini. Nah, ketika tampilan seperti ini, di sini ada Bapak Ibu, ada template gitu. Nah, template ini yang luar biasanya sekali Bapak Ibu. Jadi, kenapa Canva ini memang langsung booming banget? Jadi memang luar biasa dari Canva sendiri memberikan template yang banyak sekali Bapak Ibu nih yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi, untuk membuat bahan ajar gitu. Jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi cari gambar, kemudian cari bentuk teksnya seperti apa gitu Bapak Ibu. Karena memang sudah disediakan, kita tinggal edit-edit teksnya aja seperti itu. Nah, namun pada pelatihan kali ini saya tidak mencontohkan bagaimana langsung menggunakan template. Kita betul-betul mulai dari nol gitu Bapak Ibu. Jadi berdasarkan pengalaman yang saya alami gitu Bapak Ibu, saya membuat bahan ajar. Awal mulanya sebelum ada Canva, saya menggunakan beberapa aplikasi lainnya. Saya membuat gambar sendiri, mencari gambar di berbagai sumber gitu Bapak Ibu. Akhirnya ide itu selalu jalan gitu. Ide kreatif bentuk bahan ajar saya seperti apa itu selalu jalan Bapak Ibu. Nah, ketika muncul Canva gitu, kan kita disediakan template nih banyak banget, tinggal edit gitu Bapak Ibu ya. Saya gunain tuh beberapa kali template-nya, tinggal edit ganti teks kan. Nah, pada saat saya ingin memulai ide membuat bahan ajar, itu Masya Allah Bapak Ibu, untuk memulai idenya itu menjadi susah sekali gitu. Karena memang terbiasa kita tinggal edit template-nya saja. Jadi untuk sekarang kita akan coba membuat bahan ajar mulai dari nol gitu ya. Kita bagaimana nih cara membuat bahan ajar mulai dari nol tanpa menggunakan template. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum menggunakan Canva, sebaiknya Bapak Ibu menyiapkan terlebih dahulu rangkuman materi bahan ajar gitu. Jadi rangkuman materi Bapak Ibu sudah disiapkan dulu gitu, sebelumnya. Jadi Bapak Ibu boleh menganalisis kompetensi dasarnya, kemudian indikatornya apa, lalu kemudian disesuaikan tuh materinya dengan KD dan indikator yang dibuat pada materi tersebut. Jadi kita sudah punya nih data gitu ya, sudah punya rangkumannya terlebih dahulu. Nah, kemudian dari rangkuman itu Bapak Ibu kan terbaca tuh, misalnya bahas tentang contoh yang tadi saya flora fauna gitu Bapak Ibu ya, yang ini nih. Flora fauna misalnya, yang bentar ini flip yang punya saya. Nah, misalnya yang ini tentang flora fauna. Nah, berarti yang nanti akan kita cari gambar-gambarnya adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan flora fauna Bapak Ibu gitu. Ada gunungnya, ada awannya, ada pohon-pohonnya seperti itu. Dan bagaimana mencarinya sama-sama sekarang kita coba buat. Nah,
Langkah pertama Bapak Ibu ketika membuat desain, tadi kita sudah memilih ukuran kertas. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu ada template ya. Template ini desain yang disediakan Canva yang bisa Bapak Ibu langsung gunakan gitu. Kemudian di sini ada elemen. Nah, disinilah di elemen ini yang nanti Bapak Ibu akan banyak sekali digunakan gitu. Jadi di elemen ini ketika Bapak Ibu ingin mencari gambar, itu ada di elemen. Ketika Bapak Ibu ingin mencari apa lagi suara, background musik, ada di elemen gitu. Contoh ini yang coret-coret, bentar saya kunci dulu deh. Terus oke. Nah, contoh misalnya gini Bapak Ibu, saya sudah menyediakan apa ini namanya rangkuman materinya. Saya mengangkat, coba kita buat yang ini ya, flora dan fauna. Ketika kita membahas flora fauna gitu, di sini ada gambar gunungnya gitu Bapak Ibu, ada gambar awannya. Langsung saja di elemen ini Bapak Ibu tuliskan apa yang ingin Bapak Ibu cari. Contoh misalnya gunung gitu. Langsung di enter. Nanti muncul Bapak Ibu gambar-gambarnya nih, gunung-gunungnya seperti itu. Nah, di sini bisa kita langsung sortir Bapak Ibu, kita kategorikan foto atau grafis gitu. Kalau Bapak Ibu suka yang animasi, gambar-gambar animasi, pilih yang grafis di sini, langsung klik grafis. Nanti akan muncul gambar-gambar apa sesuai dengan keyword yang kita cari. Misalnya di sini tadi ada gunung, saya pilih misalnya yang ini gunungnya nih. Kita tinggal klik, langsung gunungnya muncul di sini Bapak Ibu. Kalau di PowerPoint kan biasanya kalau kita buat slide, kita cari dulu gambarnya di Google ya. Nah kalau di Canva Bapak Ibu tinggal ke elemen, kemudian cari gunung, di enter, kemudian nanti muncul gambar-gambarnya, langsung kita klik, langsung ada di sini. Boleh disesuaikan misalnya di sini, seperti itu. Gitu. Kemudian mau cari apa lagi? Misalnya setelah gunung, misalnya mau cari awan gitu kan. Tinggal diketik, enter, nanti akan muncul Bapak Ibu berbagai gambar awan seperti itu. Nah, ini rasanya sangat memudahkan sekali Bapak Ibu bagi kita gitu kan untuk membuat sebuah bahan ajar dengan hanya menggunakan Canva gitu ya Bapak Ibu. Kita bisa nih membuat menemukan gambar-gambar yang menarik tanpa bingung-bingung lagi mendownload, mencarinya di mana seperti itu. Nah, misalnya ini gunungnya udah gitu kan, flora dan fauna. Gunungnya misalnya udah nih gini. Lalu sekarang kita bayangkan Bapak Ibu ketika membahas flora fauna, gambar yang menarik itu seperti apa gitu. Awannya disesuaikan, ada awan yang jauh berarti lebih kecil, yang dekat berarti lebih besar seperti itu. Kemudian kalau bicara flora fauna pasti ada binatangnya gitu kan. Tinggal ketik lagi aja Bapak Ibu. Misalnya tadi saya ada badak gitu kan. Tinggal enter, muncul gambar badak. Nah, itulah. Nah, misalnya di sini. Kita balik di sini. Badak gitu. Kemudian faunanya misalnya bunga, enter. Nah, muncul berbagai bunga gitu Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Sudah semudah ini kita mendesain sebuah bahan ajar. Kalau kita tidak manfaatkan, kalau kita tidak maksimalkan, ini sayang sekali Bapak Ibu gitu. Jadi gampang banget, simple, mudah, langsung jadi seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan teksnya. Gimana masukin teksnya gitu? Masukin teksnya Bapak Ibu, tinggal kalau cepetnya gini. Bapak Ibu tinggal tekan huruf T di keyboard, tekan huruf T, nanti dia otomatis langsung muncul. Gini, teks paragraf Anda. Jadi ketika membuka Canva, ketika Bapak Ibu ingin menulis, langsung saja tekan tombol huruf T. Nanti langsung ada seperti ini, langsung saja flora dan fauna di Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian untuk membesarkannya bagaimana? Sama halnya ketika kita membuat sebuah teks di Word ataupun di PowerPoint, Bapak Ibu, di atas ini sama nih, ada pilihan berbagai jenis font yang bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Kemudian di sini juga kita bisa merubah ukurannya, lebih besar atau lebih kecil.
Di sini kita bisa merubah warnanya, mau jadi warna apa, hitamkah atau pinkkah atau kuningkah, seperti itu. Tinggal dibesarin flora dan fauna di Indonesia, kemudian jadi seperti ini. Nah, lalu bagaimana untuk lanjut ke slide berikutnya? Ini covernya Bapak Ibu. Jadi ini covernya udah jadi gitu. Sekarang kita tinggal lanjut ke slide kedua. Di sini tinggal kita tambah halaman Bapak Ibu, gitu. Tambah halaman. Nah, saya ulangi lagi, kalau mau tambah halaman berikutnya gimana? Di sini Bapak Ibu tinggal tambah halaman. Nah, langsung di slide kedua bahasannya itu masih tentang flora dan fauna. Nah, kita masukin nih teksnya. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Di sini kita tinggal copy rangkuman yang tadi sudah kita buat, kita paste, gitu kan? Nah, jadi mudah sekali Bapak Ibu. Jadi antara misalnya Bapak Ibu ngetiknya di Microsoft Word gitu teksnya, Bapak Ibu copy langsung ke Canva bisa gitu. Jadi langsung ada gitu tanpa harus mengetik manual. Ini teksnya kita rubah, misalnya ini agak kecilan. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Saya contoh di sini ya tampilannya. Nah, di sini kita buat tampilan seperti ini. Sama caranya kayak tadi. Tinggal kita coba aja di sini cari di elemen, misalnya cari rumput gitu Bapak Ibu. Jadi memang ini betul-betul mengasah gitu ya, mengasah kita berimajinasi gitu Bapak Ibu. Ini kebetulan punten Bapak Ibu, saya guru SD, jadi memang saya harus benar-benar bisa memaksimalkan animasi ini gimana caranya agar menarik siswa gitu. Nanti yang Bapak Ibu yang SMP, yang SMA mungkin bisa disesuaikan gitu. Nanti anak-anak ini menariknya dengan gambar yang animasikah atau gambar yang aslikah, seperti itu. Nanti bisa disesuaikan. Kemudian di sini saya mau bikin padangnya hijau gitu ya, padang rumputnya hijau. Biasanya saya pakai ini. Jadi inilah. Jadi sambil bikin bahan ajar Bapak Ibu, sambil kita refreshing gitu ya, menggambar gitu. Posisi ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, ini juga penting, ketika Bapak Ibu memasukkan beberapa gambar, nanti misalnya gini, saya mau gambar yang ini di atas, tapi ketika saya memasukkan yang ini, kok dia ketutupan gitu ya. Nah, caranya mudah Bapak Ibu, tinggal diklik gambar yang ini yang menutupi, kemudian posisi di sini diklik Bapak Ibu, saya ulangi, kalau ingin merubah posisi gambar, klik apa gambar atau offset gambar yang ingin kita rubah, posisi kemudian mundur. Nah, di sini kemudian kalau mau rubah warna di sini Bapak Ibu ada. Nah, kita rubah saja warnanya agak lebih mudah gitu kan, untuk apa? Untuk rumput-rumputnya gitu kan. Kemudian di sini ini hijaunya agak menyaru ya. Yang ini saya ganti deh dengan yang ini, import. Jadi inilah Bapak Ibu yang membuat ketika kita ingin membuat sebuah bahan ajar yang memang betul-betul maksimal gitu Bapak Ibu, yang menarik. Lamanya di sini Bapak Ibu, kita mendesainnya dulu satu-satu gitu. Kemudian cari lagi gambarnya gunung gitu. Jadi kita betul-betul bermain di sini Bapak Ibu ya, di elemen. Nah, jadi kalau untuk mencari gambar apapun itu di elemen, ketikkan keywordnya, nanti muncul di sini, kita langsung klik saja gitu, muncul dia gunung gitu. Jadi semudah itu Bapak Ibu untuk membuat bahan ajar seperti ini. Kasih lagi awannya, ketik awan, enter. Kemudian di sini masukin, besarin, kecilin, seperti itu. Nah, kalau mau besarin, kecilin Bapak Ibu, diklik gambarnya. Di sini ada nih, di pojokan sini ada titik-titik ya. Itu tinggal kita seret aja Bapak Ibu menggunakan mouse gitu. Ini mudah sekali ya untuk membuat ini. Nah, kemudian tips saya Bapak Ibu, ketika misalnya ini udah jadi nih, halaman kedua sudah jadi Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Kemudian teks ini Bapak Ibu, gimana caranya agar teks ini menjadi jelas untuk dibaca oleh siswa kita nantinya. Nah, kita bisa nih menggunakan yang tadi beberapa elemen.
contoh misalnya elemen ini kan garis atau bentuk gitu. Misal kita kasih di sini bentuk misalnya yang ini. Nah, kita buat segini. Kemudian warnanya kita bikin lebih jelas saja, misalnya warna putih gitu Bapak Ibu ya. Nah, sehingga tulisannya menjadi lebih jelas gitu di sini. Tidak bertabrakan dengan gambar gitu Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu menggunakan bentuk boleh. Nah, namun biasanya saya Bapak Ibu kalau di sini kalau diperhatikan nih, di sini bentuknya kok lebih apa ya istilahnya nih, enggak kotak aja tapi ada kayak kayak brush gitu, kayak apa sapuan cat gitu. Gimana caranya? Nah, di sini Bapak Ibu berarti yang keyword yang kita gunakan di sini langsung saja ketikkan brush gitu, enter. Nah, nanti muncul di sini. Nah, langsung ada kan brushnya. Kemudian teksnya di sini seperti itu. Nah, itulah tips untuk membuat teks kita ini menjadi tidak tabrakan Bapak Ibu dengan gambar yang sedemikian rupa gitu kan, yang banyak yang kita gunakan di bahan ajar kita ini. Gitu. Jadi sini flora fauna sudah. Kemudian yang kedua di sini kita sudah buat teks dan shape-nya sudah. Misalnya di sini saya mau tambahin lagi nih. Binatangnya bisa banget Bapak Ibu, tinggal ke elemen dicari binatangnya apa misalnya. Maunya misalnya yang binatangnya itu komodo. Apakah ada binatang langka komodo? Nah, banyak nih Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Muncul komodo langsung. Pilih satu. Muncul di sini. Komodo gitu. Nah, langsung kan kita tinggal posisikan nih maunya ada di mana. Seperti itu untuk membuat sebuah tampilan, membuat desain bahan ajar di Canva Bapak Ibu. Kemudian sekarang lanjut, misalnya Bapak Ibu mau lagi tambahin di sini. Kayaknya teksnya, informasinya di halaman pertama ini masih kurang banyak gitu. Tambahin lagi misalnya keanekaragaman di sini tambahin. Kita copy teksnya di mana? Di Word. Kemudian di sini kita sesuaikan teksnya. Kita kecilin Bapak Ibu, boleh langsung di sini nih. Pokoknya untuk besar kecilin Bapak Ibu langsung di sini bisa. Mau itu teks, mau itu gambar gitu ya, itu bisa dikecilin di sini. Di sini lebarin biar teksnya agak panjang. Nah, kemudian di sini kecilin lagi deh. Nah, ini kita tambahkan ya, kita copy aja langsung Ctrl+C, Ctrl+V gitu. Nah, kasusnya sama kayak tadi nih Bapak Ibu. Shape atau brush. Nah, ini menutupi teks. Gimana caranya? Di sini kita klik brushnya, posisi kita mundurin gitu. Nah, kelihatan lagi kan? Seperti itu. Nah, kemudian cukup di sini halaman kedua gitu Bapak Ibu. Sekarang kita coba bikin lagi halaman yang ketiga. Tinggal di sini tambah halaman. Nah, tambah halaman juga tinggal klik aja Bapak Ibu tambah halaman. Itu gampang. Ataupun misalnya Bapak Ibu konsepnya gini. Saya mau di halaman ketiga tampilannya tetap sama. Tampilannya tetap sama dengan halaman kedua. Gimana caranya? Di sini Bapak Ibu. Ada di sini nih. Duplikat halaman gitu. Nanti dia otomatis nih ada di bawahnya. Langsung di slide ketiga langsung menduplikat halaman seperti itu. Nah, lagi kita lihat rangkuman kita, kemudian kita copy, lalu kita paste di sini. Langsung saja di sini diganti misalnya. Gitu. Sesuaikan posisinya gitu. Misalnya di atas, di sini kita tambahin. Kemudian lagi awannya kita pindahin. Di sini awannya kita pindahin gitu kan. Nah, di sini brushnya kita copy, kita paste biar dia agak lebar gitu. Posisinya kita mundurin. Nah, jadi halaman ketiga gitu Bapak Ibu ya.
jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai gitu 8.000 spesies. Nah, halaman 3 udah nih. Misalnya kita ganti nih gambarnya. Saya mau tambahin gambar ini bunga bangkai ada tidak gitu. Bangkai yang nah, ada nih. Kita tinggal coba grafisnya lebih banyak biasanya. Di sini. Nah, di sini nanti jadi gini Bapak Ibu. Di sini kan gambar sudah banyak nih disediakan. Ketika kita mengklik salah satu gambar, Canva akan secara otomatis merekomendasikan Bapak Ibu, merekomendasikan gambar yang lebih banyak lagi yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kan tadi bunga bangkai hanya ini ya. Ketika saya klik, di sini langsung muncul nih berbagai gambar lagi bunga bangkainya gitu, berbagai bentuk. Nah, ini tentu ini menjadi apa ya, kemudahan banget gitu Bapak Ibu untuk kita membuat bahan ajar yang sangat menarik gitu ya, karena memang mudah banget, tinggal cari, enter, klik, muncul seperti itu. Ini sudah yang ini saya pindah dulu di sini misalnya, agak di tengah-tengah. Nah, sudah halaman kedua ke satu kedua sudah. Sekarang halaman ketiga Bapak Ibu. Kalau mau desainnya sama, ya tinggal kita duplikat yang tadi kita contohkan gitu ya, duplikat. Tapi kalau mau buat baru, di sini bisa di bawahnya tambahkan halaman seperti itu. Nah, sekarang yang teks ketiga itu tambahin lagi misalnya di sini. Nah, tinggal copy lalu paste CTRL-C kemudian CTRL-V seperti itu. Nah, kita kecilin langsung aja di sini Bapak Ibu, kita kecilkan. Nah, kemudian disesuaikan, teksnya dirubah. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, misalnya agak kecilan lagi bisa gitu. Nah, kemudian kita mau masukin apa nih di sini gitu. Faktor yang menyebabkan kayak beragam flora dan fauna di Indonesia, iklim, tanah air, manusia, hewan dan tumbuhan itu sendiri. Nah, misalnya kita mau masukin lagi yang kaitannya ada di sini tumbuhan, tinggal di elemen, diketik tumbuhan, enter. Nah, di sini misalnya mau ada ininya lah, apa namanya nih, berbagai bentuk daunnya gitu ya, misalnya di atas sini ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita sesuaikan nih gitu, misalnya agak gini gitu kan dia. Terus tumbuhan ada hewannya, misalnya hewannya apalagi misalnya gajah gitu ya Bapak Ibu. Gajah, cari enter, nanti muncul gajah. Seperti itu. Kemudian apalagi misalnya di sini mau tampilannya ada rumputnya di bawahnya gitu. Langsung aja ketikin Bapak Ibu di sini rumput, enter, nanti muncul rumputnya. Tinggal dicari yang sesuai yang mana gitu kan. Rumput, tinggal dibesarin, dikecilin gitu Bapak Ibu. Gajahnya agak dibesarin. Nah, lalu misalnya apalagi awannya gitu ya, awannya lagi tinggal dicari, enter, nanti muncul awan. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya lakukan gitu ketika membuat bahan ajar. Gimana caranya biar anak-anak ini menarik gitu dengan gambar-gambar yang lucu gitu, karena SD kan masih anak-anak ya, jadi kadang anak-anak tuh lebih resep gambar-gambar yang lucu seperti ini, seperti ada gajahnya berupa animasi, kemudian daun-daunannya ini seperti itu. Ini biar lebih menekankan informasinya, kita tambahkan brush di balik sini. Tinggal dicari brush. Ini lagi saya agak besarin. Nah, seperti itu. Nah, anggap ini udah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai. Nah, disinilah enaknya Canva Bapak Ibu. Materi sudah disampaikan. Langsung saja Bapak Ibu, kita masukin barcode untuk evaluasinya. Jadi materinya di sini, evaluasinya juga di sini. Misalnya contoh yang ini, kita duplikat aja gitu ya. Duplikat halaman. Nah, di sini boleh Bapak Ibu. Di sini kita tulis judulnya evaluasi gitu misalnya. Evaluasi di sini.
Nah, kemudian ini kan bentuknya gambar Bapak Ibu ya. Baik itu nanti dicetak, baik itu nanti dalam bentuk digital, ini bentuknya gambar. Jadi bagaimana caranya agar dengan gambar ini siswa bisa nge-link ke evaluasinya. Nah, di sini Bapak Ibu ada QR code. Nah, QR kodenya ada langsung nih. Nah, kita tinggal klik QR kode. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya di halaman atau di tampilan Canva Bapak Ibu di sini tidak ada QR kode gitu ya. Di sini Bapak Ibu di lainnya boleh diklik, di lainnya boleh diklik. Nah, nanti kemudian di sini cari QR kode. Nah, ini boleh diklik nih QR kode. Gitu. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya coba linknya, saya copy linknya. Jadi linknya itu di copy seperti ini yang saya lakukan. Linknya di copy. Kemudian kita ke Canva lagi, pilih QR code, di sini masukkan, paste. Lalu buat kode. Nah, otomatis dia langsung muncul Bapak Ibu di sini. Ketika kita mau membuat bahan ajar kita dimasukkan ke AnyFlip, maka kita harus mengunduh bahan ajar ini dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Jadi di sini boleh kita unduh gitu. Kemudian di sini pilih yang PDF, cetak PDF gitu. Kemudian di sini jangan lupa dicentang semua halaman. Kemudian klik selesai. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu klik unduh. Nanti prosesnya di sini.